Hari itu Davin benar-benar lelah, bukan hanya tubuhnya, tapi juga pikirannya. Namun di tengah letih yang menekan dada, ia masih memilih berpikir jernih. Setelah semua urusan kelam itu diselesaikan, Davin tidak langsung pulang. Mobilnya justru berbalap menuju rumah kaya ibu mertuanya. Ia tahu, masalah seperti ini tak boleh dibiarkan menggantung. Jika tak diselesaikan sejak awal, luka kecil bisa menjelma badai besar. Dengan sikap tenang namun penuh tanggung jawab, Davin menceritakan semuanya pada Kaya. Tentang bagaimana selama ini ia menjaga batas. Tentang bagaimana ia menghormati usia dan masa depan Kiana. Ia menjelaskan bahwa kejadian kemarin bukanlah sesuatu yang ia rencanakan, bahkan sesuatu yang ia jaga dengan baik. Ia tahu ibu mertuanya itu dari awal sudah berpesan agar Kiana tidak hamil dulu. Tapi karena kejadian yang menimpa Kiana kemarin, ia tidak tahu nantinya apakah Kiana akan hamil atau tidak. Maka dia akan menjelaskan semua masalahnya dengan baik. Bukan karena Davin takut, tapi karena Davin menghormati Kaya. Dia menganggap Kaya sudah seperti ibunya sendiri. Davin menceritakan semuanya. Hari itu Kiana pergi tanpa memberitahu Davin. Dia menemui orang yang hampir saja merenggut kehormatannya. Dan akhirnya terjadilah peristiwa buruk itu. Tapi untunglah Kiana selamat. Meski mereka akhirnya melakukan hubungan itu untuk pertama kalinya, Kiana telah diberi obat perangsang dengan dosis tinggi. Jadi kedepannya jika memang Kiana hamil, Davin berjanji pada Kaya, sebagai suaminya ia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Dan meminta Kaya tidak khawatir tentang pendidikan Kiana. Ia akan mengatur semuanya. Semua akan berjalan dengan baik. Kaya sangat terkejut dengan kejadian yang menimpa Kiana. Ia meminta maaf pada Davin karena putrinya telah pergi tanpa meminta izin pada suaminya dan melakukan hal tanpa berdiskusi dulu dengan Davin. Dia justru berterima kasih karena Davin, karena sudah menyelamatkan Kiana tepat waktu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Kiana jika hal buruk itu terjadi. Maka masa depan Kiana seluruhnya akan hancur. Jika memang nanti Kiana hamil itu tidak masalah lagi baginya. Juga karena dia sudah bersuami maka itu bukan masalah. Dan Kaya percaya sepenuhnya kepada Davin. Lagi-lagi Kaya sangat berterima kasih dan meminta maaf pada Davin. Kaya tidak menyangka ternyata Kiana masih terluka dengan masa lalunya. Jadi dia selalu takut ditinggalkan, dan takut dikhianati. Kaya berkata ini semua salahnya, karena memberikan sebuah trauma pada putrinya, rumah tangganya dan ayah Kiana berdampak pada putrinya. Davin berkata itu bukan salah Kaya, dan tidak perlu menyesali semua itu. Yang penting sekarang Kiana sudah baik-baik saja. Dan Kaya tidak perlu khawatir lagi. Davin meminta Kaya menyerahkan semua masalah ini kepada Davin. Biar Davin yang memikirkan solusinya. Kaya hanya perlu mendukungnya saja. Saat Davin berpamitan, Kaya memandang punggung menantunya dengan lega. Dalam hatinya, ia bersyukur Tuhan mengirimkan lelaki yang sungguh mencintai putrinya. Ketika Davin tiba di rumah, malam sudah turun. Lampu taman menyala temaram. Di sana, di bangku luar Kiana duduk menunggu. Wajahnya cemas, seolah takut waktu akan mengambil sesuatu darinya. Davin terkejut. Ia belum sempat berkata apa-apa. Kiana sudah berdiri dan memeluknya erat, seperti anak kecil yang takut ditinggalkan. Davin mengusap punggung melembut. Ia menatap wajah istrinya, mengangkat dagunya perlahan. Mulai sekarang, ucapnya pelan namun penuh keyakinan. Jangan takut, jangan cemas. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan mengkhianatimu. Bagaimana lagi aku harus membuktikan semua cintaku padamu? Apa semua yang kulakukan belum cukup? Aku harus bagaimana agar kamu merasa tenang? Kata Davin kepada Kiana. Katakanlah jika ada yang harus aku lakukan. Akan aku lakukan apapun itu. Jika itu bisa membuatmu lega dan tidak cemas lagi. Kiana menangis dalam pelukannya. Kiana berkata, ini bukan salah Davin sama sekali tapi dirinya sendiri. Ini bukan salahmu, isaknya. Mulai sekarang dia tidak akan mendengarkan siapapun kecuali Davin. Itu janji Kiana kepada Davin. Aku janji, aku hanya akan percaya padamu. Davin tersenyum tipis, lalu mengajaknya ke kamar untuk beristirahat. Malam itu, Kiana terlelap dalam pelukan yang hangat.
tanpa mimpi buruk, tanpa ketakutan. Namun di balik ketenangan itu, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Akankah semuanya benar-benar baik-baik saja? Atau justru badai lain tengah menunggu?